Assalamualaikum semuanya. Karena lebaran 2025 udah mepet banget, tinggal hitungan hari, aku bakalan buat kue kering yang simple-simple aja ya teman-teman ya. Ini tuh nggak di oven, cuma digoreng aja. Bahan-bahannya simple. Buat teman-teman yang lagi nggak ada kesibukan, aku saranin kalian cobain kue ini karena menurut aku bentuknya imut dan rasanya enak banget. Buat teman-teman yang penasaran, tonton sampai habis ya. Sebelum nonton dipastiin like, comment, dan subscribe. Langsung aja di langkah pertama kita siapin olesannya dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk olesannya aku pakai tepung terigu. Untuk tepung terigunya kurang lebih aku pakai 4 sendok makan. Kalau mau ditimbang kurang lebih 40 sampai 50 gram ya. Tapi tergantung, kalian kalau mau buat banyak olesannya langsung dibanyakin aja biar kita nggak keseringan buat. Tepung terigunya udah masuk, lanjut aku bakalan tambahin gula pasir. Untuk gula pasirnya sengaja aku banyakin ya teman-teman ya, biar nanti kue keringnya tuh rasanya nggak plain, jadi masih ada rasa manis, sedikit gurih, karena aku bakalan tambahin garam kurang lebih 1 sendok teh. Lanjut kita langsung aja kasih air ya teman-teman ya. Jadi untuk perasannya gula sama garam aja, dan kita kasih air sedikit demi sedikit sampai adonannya tuh kental. Jadi ini tuh hampir mirip kita kayak buat adonan pisang goreng ya, cuman ini tuh nanti dibuat olesan bukan buat balutan. Jadi kalau teman-teman punya pisang goreng andalan nih, resep pisang goreng andalan, kalian bisa pakai buat dijadiin olesan ya. Aku biasanya kalau buat pisang goreng tuh kayak gini teman-teman, jadi ada gulanya. Tapi ada juga orang buat pisang goreng itu nggak pakai gula sama sekali, tapi aku saranin pakai gula ya, biar nanti kue keringnya tuh ada rasanya. Ini kalau menurut teman-teman teksturnya udah pas, ini kita pinggirin dulu ya. Kita lanjut ke step berikutnya, kita siapin kulit lumpianya. Karena di sini aku tuh pakai kulit lumpianya yang plain ya, jadi untuk olesannya aku pakai gula. Tapi kalau teman-teman pakai kulit lumpia yang ada rasanya, ini untuk olesannya bisa disesuaikan ya. Kita langsung aja ambil 1 lembar kulit lumpia, kita olesin bagian kiri kanannya kayak gini ya. Jadi nggak semuanya aku kasih olesan teman-teman, jadi cukup kiri kanannya. Setelah itu aku lipat jadi 2 seperti ini. Diusahakan sama rata ya, biar nanti dari awal sampai akhir gulungannya tuh sama. Dan setelah dilipat, kita langsung aja kasih olesan keseluruhan seperti ini. Jangan sampai ada yang keskip ya teman-teman ya, semuanya harus diolesin. Setelah itu kita langsung aja gulung dari bawah ke atas. Aku saranin banget untuk kulit lumpianya pakai kulit lumpia yang fresh ya teman-teman ya, biar pas digulung kayak gini dia nggak pecah. Ini kita lakukan hal yang sama ya, kita olesin bagian kiri kanan kulit lumpianya seperti di video, dan kita satuin kembali. Untuk satu gulung itu aku pakai 3 kulit lumpia ya teman-teman ya. Jadi caranya tetap sama, kita ulangin aja sampai 3 kali, pokoknya sampai bulatannya tuh tebel gitu loh, sesuai ukuran kue kering sih menurut aku. Ini udah, kita langsung aja gulung lagi ya, dari bawah ke atas pelan-pelan aja, jangan sampai ada rongga-rongga. Lebih padat menurut aku lebih bagus ya, tapi tenang aja, ini walaupun ada rongganya nanti pas digoreng dia nggak bakalan ambiar gitu. Ini yang terakhir, lapisan terakhir, caranya tetap sama ya teman-teman ya. Kita buat berbentuk seperti ini dulu, kita gabungin. Setelah itu kita kasih olesan, olesannya bener-bener full merata, dan kita gulung dari bawah ke atas. Kemarin ini aku buatnya tuh kisaran 6 gulungan teman-teman, 6 dikali 3 kurang lebih 18 lembar kulit lumpia. Kalau teman-teman mau buat banyak, dikaliin aja semua bahan-bahannya ya, termasuk olesannya. Kemarin olesannya tuh cukup buat 6 gulung kayak gini. Kalau bisa ini ditunggu kurang lebih 30 menit baru dipotong-potong ya. Motong-motongnya biar dia tuh nggak hancur dengan cara seperti digergaji teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kalau pisau kalian
tajam gitu ya, dia nggak bakalan hancur. Kalau emang dia agak sedikit penyok gitu ya, kita tinggal bulut-bulutin aja, kita tinggal rapi-rapin aja tuh seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, dirapi-rapin aja, nanti dia bulat sendiri. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Seperti yang aku sampaikan, kalau kalian mau buat banyak ya dibanyakin aja untuk adonannya, cuman karena kemarin itu olesan aku habis, jadi aku buat secukupnya aja ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk semuanya, mirip kayak crumble ini, tapi ini itu dari lumpia ya teman-teman ya. Untuk ngegorengnya biar dia nggak ambiar, aku saranin pakai minyak yang bener-bener panas. Setelah itu kita masukinnya satu persatu kayak gini tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, dia tetap cakep banget walaupun agak sedikit berongga-rongga gitu. Kalau kita ngegorengnya sesuai yang aku kasih tahu tadi, pakai api yang besar, terus kita juga masukinnya satu persatu kayak gini biar dia tuh ngeset dulu gitu loh. Kalau kita langsung masukin semuanya, otomatis minyaknya tuh dingin teman-teman, dan nanti pas proses masaknya itu kulit lumpianya tuh bisa ambiar. Jadi biar dia nggak ambiar, kita ngegorengnya harus bener-bener dengan minyak panas. Caranya ya seperti aku ini, masukinnya satu persatu, kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini, pokoknya sampai si minyak gorengnya anteng. Kalau menurut teman-teman minyak gorengnya udah anteng, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita tunggu sampai dia bener-bener dingin. Sambil nunggu dia dingin, aku bakalan siapin coklatnya dulu ya teman-teman ya. Kebetulan banget di sini aku tuh masih ada sisa coklat warna-warni teman-teman. Jadi untuk hiasannya aku pakai coklat sisa aja. Di sini ada 3 warna ya, mulai dari ungu, kuning, sama merah. Tapi balik lagi, kalau teman-teman pengen lebih low budget gitu ya, ini boleh di skip teman-teman. Tapi kalau kalian mau ya sama seperti aku gitu ya, kalian bisa pakai coklat batang yang dimasukin ke dalam plastik segitiga seperti ini, terus dimasukin ke dalam rice cooker atau direbus juga nggak apa-apa. Kalau kalian nggak ada nasi panas gitu ya, bisa direbus sebentar sampai dia tuh lunak, boleh dikukus juga. Ini aku masukin plastik segitiga ya teman-teman ya, dan aku masukinnya juga nggak banyak-banyak, sedikit-sedikit aja karena ini cuman buat hiasan. Kalau teman-teman nggak mau pakai coklat batang karena harganya lumayan, kalian bisa pakai sprinkle atau hiasan-hiasan lainnya. Ini tinggal dimasukin aja ke dalam rice cooker. Sambil nunggu dia leleh, aku bakalan siapin coklat yang buat lapisannya dulu ya teman-teman ya. Kalau kalian pernah tahu tren crumble ini itu ada lelehan coklatnya kan. Jadi di sini aku untuk lelehan coklat yang original kayak gini aku nggak skip ya teman-teman ya. Aku pakai 100 gram coklat batang, pakai merek gelato. Ini sebelum kita lelehin, aku bakalan potong-potong seperti di video biar cepet leleh aja teman-teman. Kalau mau diserut juga boleh, cuman kalau aku serut nanti cucian piring aku banyak teman-teman. Jadi ini biar cucian piring aku gak banyak, jadi aku potong-potong random aja. Seperti biasa untuk peleleh coklatnya aku pakai satu alat ini. Menurut aku ini alat tempur yang recommended banget kalau teman-teman suka buat kue kering yang ada lelehan coklatnya. Aku bener-bener rekomend. Cukup dikasih air seperti ini, terus tinggal dilelehin coklatnya. Ini tuh didiemin aja bakalan bisa leleh. Tapi kalau kalian pengen cepet, tinggal diaduk-aduk aja. Link produk ada di deskripsi ya. Kalau teman-teman mau kembaran seperti yang aku punya, tinggal diaduk-aduk aja teman-teman sampai dia tuh leleh. Kayaknya aku nggak bakalan nunggu sampai dia tuh full leleh ya, karena ini menurut aku masih bisa dibuat nyelup-nyelupin gitu, walaupun nggak semuanya tuh leleh ya. Kita langsung aja siapin lumpia yang udah kita goreng tadi dan kita celup-celupin aja. Caranya seperti ini ya, kita ambil satu dan kita celupinnya separoh aja teman-teman, karena emang cuman buat hiasan aja. Kalaupun coklatnya ini di skip, ini tuh kue keringnya udah enak banget, udah gurih gitu loh teman-teman. Ada manis gurih, kalian tahu kan manis gurihnya pisang. Menurut aku rasanya tuh ya mirip-mirip kayak kulit pisang, tapi ini jauh lebih crispy gitu. Aku jamin kalian bakalan bisa ngikutin cara aku di rumah, anti gagal ya teman-teman ya. Cuma dicelup-celupin kayak gini aja. Kalau teman-teman nggak punya alat peleleh coklat seperti yang aku punya, kalian bisa tim coklatnya di atas kompor. Cuma ya gitu, kalau pakai tim-timan biasanya di tangan itu agak panas karena kita kena uapnya ya teman-teman ya. Jadi aku bener-bener rekomendasi banget biar kalian nggak kena uap airnya, kalian bisa pakai pengeleleh coklat ini tuh. Caranya kayak gini aja, tinggal dicelup-celup. Jadi deh kue keringnya, tinggal ditunggu sampai si coklatnya ngeset, baru kita kasih warna ya, atau kita kasih
hiasan. Kalau teman-teman pakai sprinkle itu langsung ditaburin keadaan coklatnya belum ngeset. Tapi karena di sini untuk hiasannya aku pakai coklat batang juga, walaupun dia tuh udah ngeset, dia nanti bakalan tetap nempel. Beda dengan sprinkle. Sprinkle tuh kalau masih basah-basah kayak gini baru dia tuh nempel ya. Kalau udah kering dia tuh nggak bisa nempel teman-teman. Jadi jangan salah ya, kalau kalian pakai sprinkle ini langsung ditaburin. Tapi kalau teman-teman pakai coklat batang seperti yang punya, ini ditabur pas coklatnya masih, maksud aku pas coklatnya udah kering tuh nggak masalah banget. Ini lumayan banget loh teman-teman hasilnya, padahal aku tuh cuman buat 18 lembar tapi lumayan banget banyak gitu ya. Dan ini aku langsung aja kasih hiasan. Ini yang hiasan pertama aku kasih warna kuning, terus di sini juga ada merah. Ini sorry ya teman-teman ya, tangan aku tuh tremor, jadi bisa dibilang aku tuh kalau ngehias kayak gini tuh ya bisanya random gitu loh teman-teman. Kalau disuruh cakep-cakep kayak baker gitu, tukang masak gitu ya, itu agak sulit sih menurut aku. Jadi kalau kalian lihat ini tuh hiasannya kayak anak SD, sorry banget, ini semampu aku tuh kayak gini. Tapi menurut aku walaupun random kayak gini, kuenya tetap cakep banget ya. Ini aku kasih warna kuning, merah, ungu, tapi bisa diklasihkan lagi sama selera kalian. Ini kalau udah dikasih hiasan semua kayak gini, tinggal ditunggu sampai dia tuh bener-bener kering. Jangan dimasukin kulkas ya teman-teman ya. Menurut aku coklat kalau dimasukin kulkas setelah kita keluarin itu dia malah mengembun gitu loh. Jadi kayak ada embunnya. Kalau dimasukin ke dalam toples dia kayak nggak awet. Jadi harus hati-hati banget ya buat coklat kayak gini. Jangan sampai dimasukin kulkas. Dan ini dia hasilnya setelah aku hias semuanya. Please jangan tertawa sama hiasan aku yang acak-acakan. Tapi ini kelihatannya acak-acakan ya, tapi menurut aku lihat aslinya tuh kayak gemoy gitu loh teman-teman. Padahal aku buatnya random aja kayak gini, tapi menurut aku ini masih cakep-cakep aja kalau dijadiin kue lebaran. Ini kita tunggu set aja 15 menit, dia udah ngeset teman-teman. Kalau udah ngeset langsung aja kita masukin ke dalam toples. Untuk satu resep yang aku buat ini 18 lembar kulit lumpia sama 4 sendok makan tepung terigu, jadinya satu toples yang ukuran 500 ml. Kalau teman-teman butuh rekomendasi toples buat hampers, buat lebaran, aku saranin banget kalian cek di deskripsi atau rekomendasi yang aku kasih. Menurut aku toples yang aku pakai ini tuh rekomen banget teman-teman. Ini tahan banting, beda sama toples yang dari akrilik gitu loh, itu dipegang dikit aja dia kan pecah ya. Tapi kalau ini tahan banting banget. Jadi kalau kalian pengiriman keluar Jawa, keluar pulau gitu ya, biasanya dia tuh tahan banting, nggak gampang pecah. Mungkin cukup penyok aja ya, nggak sampai pecah. Tuh bentukannya kayak gini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih kayak anak SD biasanya, tapi ini enak banget teman-teman. Kalau yang kemarin aku buat versi yang plain nggak ada rasanya, di sini tuh aku buat rasanya yang manis gurih dan ada coklatnya. Jadi menurut aku kue lebaran yang kemarin aku buat combo mini yang kemarin itu enak, tapi ini jauh lebih enak karena rasanya lebih keluar. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocok banget buat anak-anak yang giginya masih kuat ya, karena emang crispy-nya tuh crispy banget sampai menurut aku agak sedikit keras gitu loh. Tapi ini dijamin anak-anak bakalan suka, rasanya enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.